Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu dan kali ini kita ada PC rakitan. Yang mana ini adalah PC rakitan Sultan. Bukan PC rakitan Kirihore. Jadi buat sobat-sobat Kirihore kayaknya kita permisi dulu ya karena yang Sultan mau lewat. Ini adalah PC rakitan dengan VGA yang baru saja rilis, yaitu 3080 Ti. Untuk performa ya, kalau kita ngomongin sudah di atas seri 3000 itu kayaknya udah nggak perlu diperdebatkan sih. Tapi kira-kira apakah dengan racikan dari rakitan ini itu akan menjadi sebuah performa yang luar biasa? Nah, kita akan coba di video kita kali ini, dan sebelum itu kita akan perkenalkan juga untuk komponen-komponen yang kita gunakan kali ini. Ya, jadi seperti ini PC rakitan kita kali ini, dimana PC ini itu sekitaran 50 hingga 60 jutaan. Kok mahal banget? Ya, sebenarnya yang bikin mahal itu ini loh. VGA Supreme X 3080 Ti. Ini adalah VGA terbaru dari seri 3080. Sebelumnya itu yang masih biasa, sedangkan yang sekarang yang baru itu ditambahin Ti. Ya, seperti biasa trademark dari Nvidia. Untuk seri-seri terbaru atau yang lebih tinggi dikasih Ti. Ya, jadi untuk VGA ini tuh sudah memiliki 12 GB untuk VRAM-nya dan juga menggunakan GDDR6X. Dan bisa kalian lihat juga untuk VGA ini memiliki tampilan yang cukup bagus karena dia sudah ada RGB-nya. Dan ini itu ada 3 fan ya. Jadi ini memang VGA yang besar, bisa dilihat di sini. Ini aja kita juga pakai penyangga supaya ini VGA-nya bebannya sedikit terbantu karena memang ini VGA berat banget. Nah, keunikan lain dari VGA ini juga memiliki mode, bukan dua, kayaknya 3 ya. 3 mode yang berbeda-beda, yaitu ada Extreme Mode, ada Gaming Mode, dan juga Silent Mode. Nah, untuk Extreme Mode ini sendiri itu memiliki core clock 1845 MHz, sedangkan untuk yang Gaming Mode dan juga Silent Mode itu memiliki 1830 MHz. Ya, memang ada perbedaan sedikit, cuman ya itu semua memiliki fungsi masing-masing. Nah, setelah ya kita perkenalkan VGA-nya, yang pasti komponen yang lain, yaitu yang pertama adalah untuk prosesornya. Di sini kita pakai prosesor generasi terbaru dari Intel, yaitu i9 11900F dengan 8 core dan juga 16 thread. Dan untuk base clock-nya sendiri itu prosesor ini sudah memiliki 2,50 GHz, sedangkan untuk maksimum boost clock-nya itu adalah 5,20 GHz. Ya, memang prosesor ini adalah prosesor terbaru, di mana kita juga sudah sempat nge-review sebelumnya di beberapa video yang lalu, dan kali ini kita menggunakan yang seri i9, seri tertingginya. Tentu saja ini seri yang paling mentok kayaknya bisa dibilang pada generasi Intel saat ini. Nah, karena kita menggunakan Intel untuk motherboard-nya, kita tentu saja menggunakan motherboard yang menggunakan soket LGA 1200, yaitu MPG Z590 Gaming Force. Dan untuk motherboard ini juga bisa dibilang adalah motherboard dengan seri high-end pada kelasnya. Untuk pembahasan soal motherboard itu juga kita sudah sempat membahas di mana ya apa sih bedanya motherboard, apa beda seri yang low, middle, dan juga high. Nah, itu kita sudah sempat menjelaskan. Jadi coba ditonton di video kita sebelumnya. Nah, kita akan lanjut untuk komponen kita berikutnya, yaitu untuk RAM-nya. Di sini kita menggunakan RAM dari G-Skill Trident Z RGB 32 GB kit dengan 3600 MHz dual channel. Dan kita lanjut untuk ke komponen kita yang berikutnya, yaitu untuk penyimpanannya. Di sini kita menggunakan Transcend SSD NVMe 128 GB M.2. Dan untuk power supply-nya kita di sini menggunakan power supply dari Corsair yang 850 watt. Gede sih memang, karena itulah yang direkomendasikan dari VGA ini. Itu sangat aman atau sangat direkomendasikan kita menggunakan 850 watt. Oke, kita lanjut untuk casingnya. Di sini kita pakai casing dari MSI Gangnir 100R yang sudah include dengan 4 fan RGB. Nah, ini cukup unik untuk casing ini sendiri karena sudah ada 4, nggak 3, nggak 2, nggak 1, 4 fan RGB lagi. Kurang apa coba? Itu bisa kalian lihat ya, di depan 1, 2, 3, di depan ada 3, dan satu lagi itu ada yang di belakang. Jadi memang ada 4, tapi yang di depan itu 3, satunya itu adalah yang di belakang, semuanya RGB. Setelah itu ada juga MSI MPG Core Liquid K240, yang mana ini sudah ada di bagian ini, atas ini ya, nyambung ke sini, yang sudah ada
LCD-nya. Di sini bisa kalian lihat ya. Dan ini itu bisa dirubah-rubah sesuai dengan keinginan kalian dengan format file BMP. Oke, dari semua komponen yang sudah kita sebutkan tadi, jika kita total itu semua adalah 57 juta rupiah di toko kami saat ini. Oke, kita setelah menyebutkan semua komponen, sudah menotal, sudah memperkenalkan barang, dan ya bla bla bla. Tentu saja kita akan mulai mereview, di mana kita akan mereview game-game AAA. Tapi di sini mungkin kita lebih mengarah yang ke arah benchmarknya ya. Mungkin ada beberapa yang menggunakan gameplay, tapi kita lebih ke benchmark untuk setiap game tersebut. Dan juga kita di sini mencoba untuk rendering di 3D, di Premiere juga, dan di Cinebench. Jadi kita akan mulai mereview, tapi sebelum itu ada juga yang mau kita ingatkan bahwa untuk teman-teman yang ada di Surabaya ataupun sekitarnya, kita ada pengumuman nih, kita ada berita bagus untuk kalian. Karena One IT Solution akan membuka cabangnya yang ada di Surabaya Timur. Ya kurang lebih di Rungkut lah ya kira-kira. Nah, untuk kapan grand openingnya, kira-kira apa aja promo yang akan keluar, kalian bisa langsung kunjungi Instagram kita, sosial media kita. Di situ akan ada updatean-updatean mengenai kira-kira promoan apa aja sih yang akan keluar, kira-kira kapan juga grand openingnya, yang pasti nggak lama lagi. Oke, sekarang kita akan mulai mereview untuk game kita yang pertama, yaitu Assassin's Creed Valhalla. Pada game Assassin's Creed Valhalla ini kita menggunakan resolusi 1440, yang mana pada resolusi ini itu akan kita gunakan untuk game yang akan kita tes kali ini. Dan untuk grafik presetnya kita juga menggunakan yang rata kanan atau yang paling mentok lah kira-kira. Dan pada Assassin's Creed Valhalla ini itu kita bisa mendapatkan average FPS-nya di angka 81. Sedangkan untuk minimum to maximum FPS-nya itu ada di angka 58 hingga 141, yang mana untuk Assassin's Creed dengan preset high ultra alias mentok itu sudah sangat aman, bahkan sangat-sangat nyaman karena kita stabil di angka 80-an FPS. Dan kita lanjut untuk game yang kedua. Di game kedua ini kita nyobain game Forza Horizon 4. Ya, ini game balapan, tapi bukan sembarang balapan karena grafiknya wah luar biasa sih ini. Ini juga kita menggunakan resolusi yang sama 1440 dengan grafik preset yang mentok rata kanan. Dan bisa kalian lihat untuk FPS rata-ratanya di sini kita mendapatkan kurang lebih di angka 143 FPS. Dengan detail yang sebagus ini, dengan FPS yang sebagus ini, ya udah nyaman banget lah intinya. Dan kita akan lanjut untuk game kita yang berikutnya, yaitu Horizon Zero Dawn. Dan untuk resolusi juga sama 1440 dengan presetnya ultra ultimate mentok, ya intinya yang mentok. Dengan kita benchmark dan hasilnya itu sudah sangat-sangat memuaskan karena bisa dilihat untuk skornya itu adalah 21.581 dan untuk average FPS-nya ada di angka 119 dengan minimum to maximum FPS itu di angka 6 hingga 231. Ya, intinya pasti playable, tapi ya memang kita akan lihat untuk game-game yang berikutnya. Karena setelah Horizon Zero Dawn, kita di sini ada cobain juga Monster Hunter World, dan untuk resolusinya juga sama 1440 dan untuk grafik presetnya kita pakai yang mentok. Dan untuk gameplaynya sendiri karena di sini nggak ada benchmark, itu kita bisa mendapatkan 120 hingga 144 FPS. Dengan rata-rata ada di angka 144 FPS. So far so good, dan kita akan cobain ke game yang terakhir pada PC rakitan kita kali ini, yaitu adalah Red Dead Redemption 2 dengan grafik preset yang kita mentokin ke kanan semua dengan resolusi 1440. Di sini kita cobain di benchmark juga, dan untuk hasilnya memang cukup memuaskan karena untuk minimum to maximum FPS-nya itu ada di angka 80 hingga 93 FPS. Dan ya rata-ratanya sekitaran 80 FPS. Dengan itu semua efek kita nyalakan ya. Jadi memang ini bisa dibilang cukup berat dan
cukup menantang, tetapi bisa kita taklukkan dengan 80 FPS. Sehingga ya bisa kita bilang semua game-game AAA yang kita cobain saat ini itu semua bisa, dan masih banyak game AAA yang ada beredar saat ini, tapi ya kita cobain beberapa dulu. Mungkin kedepannya kita akan cobain beberapa game AAA yang lebih banyak lagi dengan spesifikasi ini, ya mungkin itu bisa terjadi. Dan setelah kita nyobain game-game AAA, kita tentu saja akan coba di Cinebench dan juga 3D Mark. Pertama untuk Cinebench, di sini kita pakai Cinebench R23. Dengan rendering multicore, itu kita bisa mendapatkan poin yang cukup bagus, yaitu 14.358. Ini sudah bisa dibilang sangat bagus sih ya. Untuk kecepatan renderingnya pun juga cukup kenceng gitu loh. Kita juga nggak berhenti di situ ya. Kita akan langsung coba untuk rendering yang berikutnya, yaitu 3D Mark Time Spy. Dan untuk hasilnya memang wow, luar biasa. Dimana untuk overall score-nya itu kita mendapatkan 17.157. Dan untuk GPU score-nya atau skor dari VGA yang kita gunakan saat ini itu juga cukup bagus, karena ada di angka 19.014. Dan untuk CPU score-nya itu ada di angka 11.047. Kemudian untuk grafik tes 1 pada VGA ini itu mendapatkan 124 FPS, sedangkan untuk grafik tes 2-nya itu mendapatkan 108 FPS. Kemudian yang terakhir untuk CPU tesnya itu mendapatkan 37 FPS. Yang mana di sini membuktikan bahwa rakitan ini juga cukup bagus untuk 3D rendering atau video editing. Nah, ngomongin video editing nih, kita juga mau cobain di Premiere. Di sini kita nyobain konten kita yang kemarin, yaitu hashtag. Di sini kita mendapatkan durasinya itu 8 menitan lah ya kalau nggak salah. Dan kita coba render dan ternyata hasilnya wow, cukup kenceng karena hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit. Itu rendering dengan ya simple-simple, meskipun ada animasi sedikit itu sudah cukup, dan itu bisa selesai hanya dalam waktu 5 menit. Jadi overall untuk seluruh pengujian kita kali ini semua bisa ditaklukkan dengan aman, dengan playable, dengan nyaman, dengan ya semuanya lah pokoknya, ya udah bagus banget. Ya memang di sini harganya cukup pricey ya. Untuk sementara ini memang harga VGA masih belum turun yang jauh-jauh amat, belum turun drastis, bisa dibilang juga masih mahal ya. Ya udah sabar dulu aja, memang masih tinggi harganya ya, siapa tahu beberapa bulan, tahun harganya udah turun normal dan kalian menginginkannya, kalian kepengen beli tapi kalian udah tahu performanya, kira-kira seperti ini. Oke, jadi seperti ini kira-kira untuk video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika kalian kepingin beli rakitan ini sekarang, kalian bisa kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Di situ juga tersedia link jika kalian ingin berkonsultasi, ingin belanja komponen-komponen komputer, mau upgrade PC, atau cuman mau ngerakit-ngerakit, itu bisa kalian langsung cek, semua ada di kolom deskripsi di bawah ini. Oh ya, jangan lupa, sebentar lagi 1IT bakal buka cabang di Surabaya, bagian timur-timur selatan ya, di Rungkut. Jadi pantengin terus Instagram kita @1it.solution, karena di situ akan banyak informasi mengenai kapan grand openingnya dan kira-kira promo apa aja yang bisa kalian dapatkan. Oke, jadi sekali lagi terima kasih. Saya Bayu pamit undur diri and peace out.